Pemirsa, sejak Indonesia ditetapkan masa darurat COVID-19, jumlah kasus yang terupdate hingga Selasa kemarin sudah mencapai 4.800-an kasus positif. Dan untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus ini sendiri, pemerintah telah menetapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dari berbagai opsi yang pernah disuarakan atau yang menjadi pertimbangan. Namun untuk menetapkan atau menerapkan PSBB di setiap daerah di Indonesia ini, tentunya setiap kepala daerah harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan kemudian disetujui oleh Menteri Kesehatan. DKI Jakarta sendiri menjadi provinsi yang mendahului penerapan dari PSBB ini, tepatnya sejak 10 April 2020 lalu. Lantas sebenarnya apa yang dibatasi dalam penerapan PSBB ini? Secara mendetail kita akan bahasnya langsung. Pagi ini sudah tersambung bersama saya, Sekjen Kemenkes Bapak Oskar Primadi. Selamat pagi Pak Oskar. Selamat pagi Mas Jahesen. Selamat pagi. Oke, Pak Oskar bisa mendengar saya ya Pak ya? Bisa. Oke, Pak Oskar, kalau kita bicara PSBB Pak, ini mungkin harus ditegaskan lagi, diintroduce lagi, karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham secara mendetail. Apa itu Pak sebenarnya PSBB dan tujuan besar dari PSBB ini seperti apa sebenarnya Pak? Mas, jadi para pakar sebetulnya sudah melakukan kajian-kajian dari Badan Kesehatan Dunia, melihat kondisi-kondisi yang ada di Italia, Hubei ya, bahwa harus ada kaitan-kaitan intervensi di hulu untuk memutus mata rantai ini, untuk mencegah transmisi ini. Ya di hulunya itu ya ini, kita melakukan upaya-upaya yang berkenaan dengan himbauan sudah ya sebelumnya, social distancing, physical distancing. Nah makanya dalam konteks ini, makanya kita makin meneguhkan ke sini, bahwa harus ada tindakan yang terstruktur, harus ada sesuatu langkah yang memang mempunyai pengawasan-pengawasan yang lebih ketat, tidak sekedar hanya himbauan. Nah kita melihat ada undang-undang kekarantinaan, kemudian ada peraturan pemerintah 21 yang sudah diterbitkan. Nah semuanya itu melandasi kita untuk menggerakkan, melakukan upaya-upaya yang dinamakan pembatasan sosial berskala besar ini. Ini bagian penting karena memang salah satu tahapan dari sebuah kekarantinaan yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar ini. Karena bukan pelarangan, bukan pemutusan, tapi dia adalah satu pembatasan yang diikuti dengan regulasi yang ketat, diikuti dengan pemantauan dan monitoring yang ketat. Itu seperti itu. Oke, Pak Oskar menyinggung artinya dalam PSBB ini sebenarnya sudah ada regulasinya, sudah ada payung hukumnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya situasinya cukup dilematis. Kalau kita lihat banyak berita belakangan kemarin masih banyak masyarakat yang kemudian beraktivitas di luar rumah, kemudian misalnya di stasiun kereta api kemarin terjadi penumpukan di sana, padahal sudah ada payung hukumnya, sudah jelas. Nah ini bisa dijelaskan lagi Pak, payung hukumnya apa saja Pak sebenarnya? Ya, tentunya kami dalam Permenkes nomor 9 itu menegaskan hal-hal yang bersifat general ya. Dan tentunya penerapan dari sisi implementasinya itu pemerintah daerah lah yang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, dan bagaimana penegakan hukumnya. Itu di-deliver atau dilakukan secara terjemahan implementatifnya oleh daerah. Jadi tentunya sekali lagi kembali bahwa pemerintah daerah sudah membuat aturan dan regulasi ini, pemerintah masyarakat tentunya harus memahami, menyadari. Sebab sekali lagi tanpa adanya rasa kedisiplinan, tanpa ada rasanya pemahaman yang kuat akan kita ingin memutus mata rantai dari penularan penyakit ini akan menjadi sia-sia. Sekali lagi kami berharap menghimbau betul patuhilah apa yang sudah diregulasi oleh pemerintah, apa yang sudah diberikan warning oleh pemerintah, bahwa semuanya ini untuk keselamatan kita. Kalau kita benar melakukan ini dengan baik, grafiknya itu tidak akan melonjak begini drastis. Terjadinya kasus itu akan slow down. Nah, dan tentunya tidak ada penumpukan di rumah sakit, tidak ada penumpukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tentunya akhirnya akan menyulitkan kita di dalam menyembuhkan orang-orang sakit di sisi itu. Sekali lagi disiplin pada posisi ini, disiplin, dan pemerintah tentunya akan menegakkan aturan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Oke, disiplin, masyarakat harus disiplin karena memang sudah ada aturannya begitu Pak, tidak sekedar himbauan seperti social distancing yang sebelumnya sebelum PSBB ini diterapkan ya Pak ya.
Oke, Pak Oscar, kalau Iya, kita betul. melihat kan peraturannya sudah ada PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, kemudian dari Kemenkes juga ada Permenkes nomor 9 tahun 2020, itu juga sudah mengatur terkait dengan mekanisme ini, Pak. Apa saja kemudian, Pak, pembatasan kegiatan yang secara spesifik harus ditaati oleh masyarakat di masa PSBB ini, Pak? Jelas di dalam Permenkes 9 itu, jelas PSBB itu diterapkan melalui misalnya peliburan sekolah, tempat kerja. Dikecualikan adalah kantor-kantor yang atau instansi yang memang mempunyai kegiatan yang aktivitas secara strategis ya, terkait dengan pelayanan pertahanan keamanan, terkait ketertiban umum kebutuhan pangan, bahan bakar, minyak dan gas, dan pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor, impor, dan seterusnya. Kebutuhan dasar lainnya diatur dalam bentuk pengecualian itu. Pembatasan lain adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Kemudian juga pembatasan lain dilakukan dengan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Kemudian juga pembatasan kegiatan sosial budaya, moda transportasi, pembatasan kegiatan lain khususnya terkait dengan pertahanan keamanan, sekali lagi dikecualikan untuk aspek-aspek pertahanan dalam menegakkan kedaulatan. Semuanya sudah diatur dalam Permenkes nomor 9 ini yang secara general mudah difahami sebetulnya. Oke, Pak Oscar, bagaimana dengan usulan karantina wilayah? Ini banyak juga masyarakat yang sampai sekarang pun bahkan masih menyuarakan itu, padahal pemerintah sudah menetapkan PSBB. Apakah memang karantina wilayah ini dirasa tidak cukup efektif kalau dibandingkan dengan PSBB, Pak? Jangan salah bahwa PSBB ini bagian dari terjemahan undang-undang kekarantinaan juga. Bagian sebetulnya sebuah konsep yang bisa dikatakan karantina, tetapi pada posisi kita membatasi dengan skala besar. Pembatasan sosial berskala besar itu pilihan. Bedakan betul. Kalau berbicara soal kekarantinaan tentunya itu mitigasi risiko kita. Kenapa ditempuh? Pertama memang harus dibedakan bahwa karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan dengan pembatasan sosial berskala besar. Kalau karantina rumah itu ya karantina wilayah, karantina rumah sakit itu penduduknya memang tidak boleh beraktivitas ya. Oke. Artinya yang masuk juga nggak boleh, yang keluar juga nggak boleh. Nggak mungkin seperti itu. Kita masih memerlukan upaya-upaya yang berkaitan dengan kondisi-kondisi real dari masyarakat, sehingga pilihan yang terbaik yang sudah diambil pemerintah melalui pembatasan sosial berskala besar ini. Oke, jadi memang bukan pelarangan. Sekali lagi, dianggap PSBB ini cocok untuk diimplementasikan untuk masyarakat Indonesia di kondisi sekarang ya Pak ya. Oke, Pak Oscar, kita tahan dulu. Nanti saya akan tanya lebih detail lagi bagaimana terkait dengan mekanisme dari suatu daerah untuk bisa mengajukan PSBB dan penerapan di daerah seperti apa. Kita akan bahas. Pak Oscar, usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai jeda. Didukung oleh Setelah Provinsi DKI Jakarta yang sudah melaksanakan atau menerapkan pembatasan sosial berskala besar, tentunya hal ini juga sudah diikuti oleh beberapa daerah lainnya seperti yang terupdate, yakni daerah seperti Bogor, Depok, dan juga Bekasi yang juga sudah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini. Saya kembali lagi ke Pak Oscar. Pak Oscar, kalau kita melihat Pak, dari masa penerapan PSBB sendiri, ini aturannya sebenarnya berapa hari, berapa lama Pak? Ya, pemberlakuannya adalah masa inkubasi terpanjang ya, itu yang penerapan yang kita yang diatur di dalam Permenkes nomor 9 ini. Jadi tentunya kita menyetujui dari Kementerian Kesehatan, dari Pak Menteri, kemudian daerah yang akan melakukan penerapannya. Jadi kalaupun memang hari ini dikeluarkan, kemudian oleh daerah dilakukan 2-3 hari kemudian untuk persiapan, ya silakan. Itu seperti terjadi di DKI, seperti terjadi di Jawa Barat kan ya. Keluarnya surat belum langsung berjalan, tetapi penerapannya dilakukan 2 hari kemudian. Ya. Oke, Pak Oscar, mekanismenya seperti apa Pak? Mulai dari kepala daerah mengajukan permohonan sampai akhirnya permohonan tersebut diteken, proses asesmennya seperti apa sih Pak?
Ya, kami kan ada dalam tim. Ya, Tim kami itu kan ada dalam tentunya tim. ada Tim melibatkan- itu tentunya ada melibatkan unsur-unsur dari ahli epidemiologi, dari ahli-ahli sosial, sosiologi, kemudian juga dari lintas kementerian, lintas lembaga, ada dari Kementerian Sosial, dari TNI, Polri, itu aspek keamanan, kemudian dari Kementerian Kesehatan, dari pakar-pakar epidemiologi, semuanya berinteraksi dalam mekanisme yang cepat dan tentunya dengan kehati-hatian penelaahannya. Makanya dari sisi itu kita berharap betul daerah dapat benar-benar melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan-tinjauan yang memang dipersyaratkan untuk itu. Tetapi sekali lagi kami bukan berarti birokratis, tetapi dalam konteks ini kehati-hatian, kemudian kita harus cermat tanpa mengabaikan kaidah-kaidah, tetapi tetap bersifat dan bersikap responsif untuk itu. Oke, Pak Oscar, ini artinya saya mau minta penegasan. Ketika misalnya suatu daerah A kemudian mengajukan permohonan PSBB, namun kemudian setelah di asesmen ternyata tidak cukup persyaratannya, artinya permohonan ini bisa ditolak ya Pak? Ya, bukan untuk ya bisa juga kelengkapan data yang kurang misalnya untuk dilengkapi, ya bisa juga ya dalam konteks setelah beberapa kajian tadi ya belum bisa dilaksanakan untuk daerah itu. Oke. Ya. Untuk kemudian bisa menentukan suatu daerah ini masuk dalam kategori atau wajib untuk PSBB biasanya butuh waktu berapa lama, Pak Oscar? Suatu hari bisa kelar, Mas. Saya rasa kami sudah mempunyai metode, kami sudah mempunyai sistem yang bisa melakukan komunikasi untuk itu. Jadi makanya di dalam PSBB itu, Permenkes itu, dari saat surat itu masuk kita bisa mengeluarkan dalam 2 hari apa yang harus diambil oleh Kementerian Kesehatan dalam memutuskannya. Jadi satu hari kita bisa berinteraksi untuk menganalisanya. Ya. Artinya kerja cepat begitu ya Pak untuk bisa melakukan assessment kurang lebih dalam 1 hari pun izin untuk tapi dengan PSBB juga sudah bisa keluar begitu ya? Ya. Oke, sejauh ini Pak selain tetapi DKI tentunya Jakarta, tanpa mengabaikan kaidah. Ya. Oke, betul. Tapi selain DKI Jakarta, Pak, provinsi yang sudah terlebih dahulu melaksanakan PSBB, kemudian sudah diikuti oleh Jawa Barat, daerah-daerah mana lagi, Pak, yang kemudian sudah mengajukan dan dalam proses, Pak? Atau mungkin sudah akan menerapkan PSBB ini, Pak? Ya, Banten ya, beberapa kota kabupatennya juga. Kemudian Riau ya, satu kota Pekanbaru. Kemudian juga ada beberapa yang tempat yang harus kita minta lengkapi. Ada juga kabupaten yang memang belum dari sisi tinjauan analisa epidemiologis dan sosiologisnya belum dapat diterapkan PSBB ini juga ada. Oke, Pak Oscar, kemudian yang juga menjadi pertanyaan banyak orang begitu Pak. Ini ketika misalnya sudah dijalankan PSBB Jakarta, misalnya kita ambil 14 hari sudah berlalu begitu Pak. Dan kemudian apa indikatornya untuk status PSBB ini bisa dicabut begitu Pak atau dilanjutkan? Apa Pak kira-kira? Ya, dari sisi indikator epidemiologis tentunya ada penurunan kasus, ya, ada tren perbaikan, ada tren-tren memang transmisi itu bisa kita tekan. Itu kan bisa dilihat dari angka-angka yang sudah kita analisa sebelumnya, angka-angka yang masuk dari data-data yang memang diberikan oleh daerah dan data-data yang kita punyai. Tentunya analisa-analisa ini amat sangat betul-betul kita laksanakan dengan melibatkan ahli-ahli epidemiologi untuk itu. Oke, ya. Pak Oscar, karena ini Gitu sudah beberapa Mas, daerah menerapkan PSBB begitu, sudah ada checkpoint juga kalau kita lihat di Jakarta begitu Pak. Bagaimana dengan sanksinya jika masyarakat ini melanggar? Tapi kita harus tahan dulu Pak Oscar, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Didukung oleh
Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini bukan sekedar himbauan karena sudah ada dasar hukumnya, bukan sekedar himbauan seperti social distancing yang pernah diaplikasikan atau diimplementasikan sebelum akhirnya PSBB ini diterapkan. Saya kembali lagi ke Pak Oscar. Pak, bicara sanksi, ini sanksinya kalau kita lihat di daerah nampaknya penerapannya berbeda-beda, Pak. Ini seperti apa sih, Pak, penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar dari kebijakan PSBB ini, Pak? Ya, artinya dari pemerintah pusat tentunya memberikan payung hukum yang bersifat general ya, bersifat holistik. Nah, di dalam penerapan di daerah tentunya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah implementatif apa yang harus dilakukan tanpa dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada yang sudah diterapkan, disampaikan atau diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan misalnya dengan Permenkes nomor 9-nya. Jadi sekali lagi memang kalaupun ada perbedaan itu bagian yang memang aturan, ketentuan yang memang sudah disusun oleh pemerintah daerah masing-masing. Oke, jadi pemerintah daerah masing-masing punya keleluasaan, punya otoritas untuk menentukan begitu ya Pak ya, sanksi bagi para pelanggar PSBB ini ya Pak. Oke, Pak Oscar, menyambung dengan tadi. Dengan mengacu peraturan di atasnya. Oke, Pak Oscar menyambung yang sebelumnya. Tadi kan Pak Oscar sempat bilang bahwa status PSBB atau penerapan PSBB di suatu daerah ini bisa dicopot atau bisa dilanjutkan, begitu Pak. Nah, kalau dilanjutkan, ini mekanismenya seperti apa Pak? Dan indikatornya apa saja Pak? Ya, artinya tidak adanya perubahan-perubahan yang signifikan, tidak adanya kemajuan yang signifikan terhadap intervensi yang dilakukan selama PSBB sebelumnya. Tentunya ini yang harus kita tinjau dari sisi epidemiologisnya. Masih adanya transmisi penularan, ya, masih adanya hal-hal yang berkaitan dengan belum mantapnya penuntasan kasus ini. Makanya kita semua harus bekerja dengan tuntas melawan ini. Oke, itulah mengapa peran masyarakat untuk kemudian bisa mendukung PSBB ini sangat-sangat dibutuhkan begitu Pak. Oke, apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat Pak di masa penerapan PSBB ini Pak? Ya, intinya tadi kita jaga jarak, kita pakai masker. Pakai masker dan jaga jarak bukan berarti kita memutuskan persaudaraan, bukan berarti kita memutuskan silaturahmi. Kita menjaga agar lawan kita atau saudara kita, teman kita atau lawan bicara kita itu tidak terkena artinya dampak dari kita. Begitu juga sadari bahwa yang lawan kawan kita, teman kita itu juga menjaga kita. Jadi saling menjaga. Saling menjaga ini amat sangat penting sehingga upaya-upaya yang dikatakan jaga jarak, jaga social distancing bukan berarti memutuskan silaturahmi dan persaudaraan. Even dia walaupun barangkali ada di rumah, satu keluarga. Satu keluarga bukan berarti harus apalagi kalau kepala keluarga atau orang tua yang aktif ya harus keluar rumah kemudian kembali ke rumah gitu ya bukan berarti ya harus paling tidak menjaga jangan sampai keluarga yang tersayang, keluarga di rumah yang kita cintai itu ya tertular terhadap kita. Tidak tahu kalau kita beraktivitas di luar, makanya ada baiknya pulang ke rumah langsung mandi misalnya, langsung bersih-bersih, jangan dulu menyentuh ini itu ya. Kemudian tentunya jaga jarak ya. Kemudian yang pasti kalaupun memang ada hal-hal yang harus dibersihkan dari sisi barang-barang yang kita miliki secara pribadi, bersihkanlah. Bersihkan ya, termasuk dengan gadget yang kita punyai. Kemudian terapkan etika batuk. Ini saatnya kita untuk betul-betul menjunjung perilaku hidup bersih sehat dengan etika-etika yang benar. Di rumah juga mungkin kalau ada yang sakit ya harus diisolasi. Jaga barangkali alat dan piring makan yang steril, yang bersih. Kemudian makanan yang bergizi, sering mencuci tangan, itu paling penting dengan sabun. Jangan menyentuh mata, jangan menggosok hidung ya. Jangan betul-betul dijaga tangan kita.
Artinya dalam konteks ini sekali lagi yang tidak kalah penting di saat sekarang ini kan musim pancaroba juga ya Mas Hesen ya. Di mana hujan, panas. Ini juga tidak menutup kemungkinan adanya demam berdarah. Ya nyamuk Aedes aegypti yang berinduk. Ini juga sekali lagi saya minta pesan kepada Bapak Ibu di rumah tangga yang sedang berada di rumah pada saat-saat sekarang ini, tentunya jangan lupa lingkungan, kebersihan lingkungan rumah. Artinya jangan sampai ada nyamuk yang juga akan menjadi pemberat bagi kita dalam melakukan PSBB ini. Sehingga sekali lagi kebersihan lingkungan, menjaga jangan sampai terjadinya penularan penyakit lain termasuk demam berdarah dengan gerakan 3M itu ya, 3M, menguras, menimbun, menutup itu ya tentunya harus tetap dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Oscar Primadi, Sekjen Kemenkes sudah bergabung bersama kami. Semoga dengan adanya pembahasan ini masyarakat kemudian sama-sama aware untuk kemudian bisa menerapkan PSBB ini dengan baik. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi terakurat seputar COVID-19 ini, Anda bisa menghubungi hotline di 119 extension 9 ataupun informasi seputar kesehatan Anda bisa menghubungi di Halo Kemenkes di 1500567 atau juga Anda bisa pantau informasi terkini lewat akun Twitter resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di @kemenkesri. Pastikan Anda selalu hidup bersih dan sehat, jaga jarak sosial dan rajin cuci tangan. Jangan kemana-mana, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali sesaat lagi.